Salam hangat untuk Anda semua. Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau nyentuh pertanyaan yang, mungkin sering banget kepikiran ya. Pertanyaan klasik, bisa nggak sih uang itu beneran beli bahagia? Nah, kita nggak akan nebak-nebak aja, tapi langsung gali dari sumbernya. Bab 12 buku The Happiness Files, karya Arthur C. Brooks. Judul babnya aja udah provokatif gitu, cara membeli kebahagiaan. Jadi misi kita hari ini ya, membedah apa sih kata riset di bab ini soal hubungan dompet sama rasa sejahtera kita. Dan yang seru nih, ternyata gimana kita pakai uang itu bisa jadi jauh lebih penting loh daripada berapa banyak uangnya. Mungkin Anda pernah dengar kan angka $75.000 atau $100.000 per tahun. Itu disebut-sebut batas bahagia. Sering banget kan angka itu dikutip? Nah, apa sih cerita sebenarnya di balik itu? Yuk kita gali bareng. Betul sekali. Dan penting juga ya buat kita ingat bareng, diskusi kita kali ini tuh fokusnya spesifik ke argumen sama data yang disajiin Arthur Brooks di bab 12 ini aja. Dia kan ngerangkum banyak studi ya, dari ekonomi perilaku, psikologi, buat bisa dibilang nantang anggapan umum lah, kalau makin banyak uang ya otomatis makin bahagia. Ternyata, lapisannya banyak dan menarik buat diungkap. Oke. Mari kita mulai dari yang cukup terkenal lah ya, yang mungkin Anda juga sering dengar. Bab ini kan ngebahas studi dari Daniel Kahneman sama Angus Deaton. Dua-duanya peraih Nobel Ekonomi nih, jadi bukan riset kaleng-kaleng ya. Publikasinya tahun 2010. Mereka nemuin angka, sekitar berapa tadi? $75.000 per tahun, kalau sekarang ya mungkin 92 ribuan lah karena inflasi. Nah, itu disebut kayak plafon gitu. Katanya, di atas angka itu, kebahagiaan emosional, rasa seneng, sedih, stres hari-hari, itu cenderung nggak banyak naik meskipun gajinya naik terus. Terus ada studi baru lagi kan, dari Matthew Killingsworth tahun 2021, dia bilang sih kesejahteraan masih bisa naik dikit di atas $100.000, tapi ya naiknya pelan banget. Jadi kesannya kan, iya usaha kita mati-matian ngejar gaji gede setelah titik tertentu itu, efeknya kerasa happy harian kita mungkin nggak segede yang kita kira ya. Cukup menantang pemikiran umum sini. Nah, Anda nangkep poin pentingnya tuh. Dan pertanyaan kenapa bisa gitu, itu inti pemahaman yang coba disampaikan Brooks. Riset yang dia kutip tuh nunjukin gini, kalau pendapatan masih rendah, uang itu emang efektif banget. Tapi bukan buat beli rasa happy langsung ya, lebih ke ngurangin ketidakbahagiaan. Buat menuhin kebutuhan primer kan, sandang, pangan, papan, rasa aman. Terus uang juga ngasih akses ke hal penting kayak layanan kesehatan. Contoh sederhana dari Brooks tuh, akhirnya bisa ke dokter gigi setelah lama banget nahan sakit gigi karena nggak ada biaya. Hal-hal gitu kan signifikan banget ngurangin stres, cemas, derita. Tapi, nah ini tapinya, pas kebutuhan dasar udah relatif aman, efek tambahan uang buat ningkatin rasa bahagia, seneng, puas, connect, itu ternyata jauh lebih kecil. Penting banget nih bedain antara ngurangin yang negatif, derita, sama nambah yang positif, happy. Nggak sama jalannya sama nambahnya uang. Menarik ya. Jadi ngurangin derita itu satu hal, nambah seneng itu hal lain. Oke. Tapi kalau gitu ini nih yang bikin saya mikir, kenapa ya kok rasanya naluri kita atau mungkin tekanan sosial gitu, seringnya dorong kita buat terus bertindak seolah-olah lebih banyak uang pasti lebih bahagia. Nggak peduli udah di level mana gitu pendapatan kita. Rasanya kayak ada yang konslet gitu di kepala kita ya. Brooks bahkan nyebutnya kesalahan dalam kode psikologis. Terus pakai analogi anjing Pavlov. Gimana ceritanya kita bisa kebelingir gitu? Hahaha, iya itu fenomena manusiawi banget sih. Akarnya tuh di pengalaman belajar kita, apalagi pas masa kecil atau pas pernah susah finansial. Waktu uang terbatas banget kan, dapat duit tambahan dikit aja rasanya, wah solusi banget gitu. Bayar tagihan, beli makan, rasanya lega banget. Nah, otak kita tuh bikin asosiasi kuat banget. Uang sama dengan aman, uang sama dengan lega, uang sama dengan enak. Koneksi ini nempel kuat di otak. Masalahnya, asosiasi ini bandel, susah hilang. Bahkan pas kondisi kita udah jauh lebih baik. Dan tambahan uang udah nggak signifikan ngurangin stres atau buat kebutuhan dasar. Brooks kasih contoh.
Beli TV layarnya lebih gede dikit, atau mobil tenaganya nambah dikit. Itu kan sebenarnya nggak banyak ngubah happy atau stres harian kita ya. Tapi bel tanda uang atau barang baru itu tetap bunyi. Dan kita otomatis kayak ngiler gitu secara psikologis. Kayak anjing Pavlov nunggu hadiah. Padahal rasa puasnya udah nggak sekuat dulu. Kita kejebak respons lama gitu. Wah, analogi anjing Pavlov itu kena banget ya. Jadi kayak otomatis gitu ya karena pengalaman dulu. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya dari Brooks. Ngejar duit cuma buat beli barang lebih banyak, apalagi kalau kebutuhan dasar kita sebenarnya udah aman banget. Itu nggak cuma kurang efektif, tapi katanya bisa rugi. Ada biaya tersembunyi gitu. Maksudnya gimana tuh? Betul banget. Ada biaya peluang yang sering nggak kita sadari kalau kita terlalu fokus ke ngumpulin barang. Brooks bilang, dan banyak riset setuju sih, sumber utama masalah dan juga kebahagiaan hidup itu seringnya bukan soal materi, tapi kualitas hubungan kita sama orang lain. Nah, kalau orang jadiin ngejar harta itu prioritas utama, sumber daya paling berharga, waktu sama energi pikiran itu sering kesedot abis. Akibatnya apa? Waktu buat pasangan, keluarga, sahabat, komunitas yang jelas-jelas jadi fondasi kebahagiaan sejati sama kesehatan mental, itu jadi korban. Jadi ironis kan, terlalu fokus ke uang malah bisa aktif ngurangin kesejahteraan kita. Karena kita nuker sumber bahagia yang asli dan awet sama kepuasan materi yang bentar loang, terus pudar. Bisa jadi kaya materi tapi miskin hubungan dan makna. Waduh, jadi ngejar materi malah bisa ngejauhin dari yang beneran bikin happy ya. Ironis banget. Oke, ini mungkin kedengerannya agak pesimis ya. Tapi untungnya Brooks nggak berhenti di situ. Dia justru nawarin jalan keluar, pendekatan yang lebih cerdas. Kalau jumlah uang bukan lagi penentu utama setelah titik tertentu, kuncinya geser ke gimana cara kita makainya. Bab 12 ini nyorot 3 cara spesifik pakai uang yang, katanya riset, bisa naikin kebahagiaan. Yang pertama nih, prioritasin pengeluaran buat pengalaman, apalagi yang dibagi-bagi, daripada buat barang. Sering sih dengar saran itu, tapi kenapa ya secara psikologis pengalaman itu lebih bikin bahagia jangka panjang dibanding barang baru idaman? Apa kata Brooks soal mekanismenya? Nah, mekanisme utamanya itu yang ditekankan Brooks ada 2, kenangan sama koneksi sosial. Pengalaman mau itu liburan sederhana sama keluarga, makan malam istimewa sama teman lama, belajar skill baru, atau sekedar piknik di taman. Itu cenderung ngasilin kenangan. Kenangan ini bisa kita nikmatin ulang di kepala kita. Ada senengnya pas nungguin acaranya, pas jalanin, sama pas ingat-ingat lagi. Barang fisik, sebaliknya, gampang kena adaptasi hedonis. Rasa senangnya cepat hilang, barangnya bisa rusak, ketinggalan zaman, atau kita bandingin sama punya orang lain yang lebih baru. Lebih penting lagi nih, banyak pengalaman, apalagi yang paling oke, itu ngelibatin orang lain. Pengalaman bareng itu langsung ngebangun dan nguatin ikatan sosial kita. Dan kayak yang udah kita bahas tadi, hubungan sosial kuat itu prediktor kebahagiaan nomor 1. Jadi uang buat pengalaman itu investasi di memori sama relasi, bukan cuma beli barang. Jadi kuncinya di memori yang bisa dinikmatin ulang sama penguatan koneksi sosial ya, bukan barangnya aja. Masuk akal sih. Strategi kedua nih, kata Brooks, membeli waktu. Ini konsep menarik nih. Contohnya bayar orang buat ngerjain tugas yang nggak kita suka atau makan waktu kita, kayak bersih-bersih rumah, ngurus admin, atau pakai jasa antar makanan gitu. Kedengarannya kayak mewah ya, tapi gimana persisnya beli waktu ini bisa bikin bahagia? Nilainya itu bukan dibelinya, tapi di apa yang kita lakuin sama waktu yang kita bebasin itu. Kalau waktu ekstra yang kita dapat dari nyuruh orang ngerjain tugas nggak enak atau berat ini, kita pakai buat aktivitas yang kita anggap berarti, nyenengin, atau penting buat hubungan. Misalnya main sama anak, olahraga, nekunin hobi, atau ngobrol santai aja sama pasangan tanpa buru-buru, nah kebahagiaan kita bisa naik signifikan. Kita nuker uang sama aset yang lebih berharga, waktu luang berkualitas. Tapi Brooks ngasih catatan penting nih, manfaat ini hilang kalau waktu yang dibeli itu malah dipakai buat hal yang sama nggak enaknya atau nggak produktif. Misalnya kejebak berjam-jam scroll medsos, lihat yang negatif, atau bandingin diri. Jadi kuncinya pakai waktu luangnya secara sadar. Ada bonus lain juga sih, dengan beli waktu kita kan masih kerjaan dan duit ke orang lain, yang mungkin berarti banget buat mereka. Jadi ada manfaat sosialnya juga. Jadi ada syaratnya ya, waktu luangnya mesti dipakai buat yang positif. Plus ada dimensi sosialnya juga. Ini ngarahin kita pas banget ke strategi ketiga, yang mungkin buat sebagian orang rasanya paling
Aneh ya, ngasih uang atau sumber daya kita buat bantu orang lain atau dukung tujuan baik, dermawan gitu. Ini yang paling bikin saya penasaran. Logikanya kan uang kita kurang, aset kita nyusut, tapi riset malah bilang ini bikin kita lebih bahagia. Gimana penjelasan ilmiahnya kok bisa gitu? Penjelasannya, wah, ternyata kuat loh dan ada hubungannya sama respons biologis di otak kita. Banyak penelitian pakai pencitraan otak nunjukin kalau tindakan memberi, mau itu donasi uang, waktu, tenaga, itu bisa ngaktifin pusat penghargaan atau reward centers di otak. Mirip kayak pas kita dapat hadiah atau makan enak. Lebih spesifik lagi, ngasih itu bisa memicu keluarnya neurotransmitter rasa seneng. Kayak dopamin buat motivasi dan senang, serotonin buat mood dan puas, sama oksitosin buat ikatan sosial dan percaya. Jadi ada dasar neurokimianya yang bikin memberi itu rasanya enak dari sananya. Ini langsung naikin mood sama perasaan positif. Lebih jauh lagi, memberi juga nguatin koneksi sosial, bikin kita ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan bisa naikin reputasi sama rasa berharga diri. Ada juga potensi lingkaran positif. Beberapa studi nunjukin korelasi antara dermawan sama sukses finansial nantinya yang terus bisa dipakai buat ngasih lebih banyak lagi. Jadi ini bukan cuma baik hati aja, tapi investasi buat diri sendiri sama komunitas juga. Luar biasa, ada penjelasan biologisnya ya, bukan cuma perasaan anget sesaat. Oke deh, kita udah gali lumayan dalam nih. Batas efek uang, jebakan psikologisnya, biaya tersembunyinya, sama 3 cara cerdas beli bahagia, lewat pengalaman, waktu, dan memberi. Sekarang, coba kita tarik benang merahnya deh. Artinya apa sih semua ini secara praktis buat Anda pendengar kami, dimanapun posisi finansial Anda sekarang? Pesan utamanya dari bab 12 ini bisa dirangkum jadi beberapa strategi praktis ya, yang bisa disesuaikan sama kondisi masing-masing. Pertama, kalau Anda sekarang di tingkat pendapatan di mana kebutuhan dasar masih jadi perjuangan harian gitu, jangan ngerasa salah pakai uang ekstra buat ngatasin sumber stres utama. Prioritasin buat kebutuhan pokok, lunasin utang mendesak, akses kesehatan, atau bikin bantalan finansial dikit. Di tahap ini, pakai uang buat ngurangin ketidakbahagiaan itu strategi paling efektif. Kedua, kalau kebutuhan dasar Anda udah relatif aman dan nyaman, nah ini saatnya perlu sadar ngelawan tarikan materialisme yang mungkin masih kuat gara-gara kode error tadi. Coba tantang diri, barang baru berikutnya beneran nambah happy atau cuma puas sesaat. Mulai prioritasin sumber daya paling nggak terganti waktu. Buat diinvestasiin ke hubungan, kesehatan, belajar. Kualitas hidup seringnya lebih soal kualitas waktu dan relasi, bukan jumlah barang. Ketiga, kalau Anda cukup beruntung punya pendapatan lebih setelah semua kebutuhan dan kenyamanan cukup, lihat uang ekstra ini bukan tujuan akhir, tapi alat yang bisa dipakai secara strategis buat nyiptain kebahagiaan. Alokasiin secara sadar buat 1. Penggalangan berarti bareng orang tersayang. 2. Beli waktu luang dari tugasnya enak biar bisa lakuin hal lebih penting. Dan 3. Memberi ke orang lain atau tujuan yang Anda peduli. Intinya, keluar dari siklus kerja keras, dapat duit, beli barang, berharap happy, yang sering buntu, masuk ke siklus pakai sumber daya, ciptain makna dan koneksi, raih sejahtera. Rangkuman yang jelas banget dan bisa langsung diterapin ya. Jadi, kalau boleh saya simpulkan nih, intisari bab 12 cara membeli kebahagiaan ini tuh kayak pergeseran paradigma gitu ya. Bukan lagi soal berapa banyak uang yang kita kumpulin jadi ukuran utama bahagia. Paling nggak setelah kebutuhan dasar cukup ya. Tapi seberapa bijak kita ngalokasiin sumber daya itu. Fokusnya geser dari ngumpulin ke make uang sebagai alat buat memperkaya hidup. Nguatin hubungan, bebasin waktu berharga, sama ngasih kontribusi. Jadi kayak investor kebahagiaan yang cerdas gitu, bukan cuma penghasil uang. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup ya buat Anda bawa pulang, coba deh renungin ini. Kalau pilihan-pilihan kecil, cara kita belanja, itu bisa ngaruh signifikan ke rasa sejahtera kita. Gimana kalau beberapa hari ke depan Anda coba lakuin satu aja pergeseran kecil yang disengaja? Mungkin alihin budget yang biasanya buat beli barang X, misalnya gadget baru atau baju lagi, jadi sesuatu yang beda. Bisa jadi buat pengalaman sederhana tapi berarti bareng orang tersayang,
Atau buat bayar orang ngerjain tugas rumah yang paling Anda benci, biar Anda punya 1 jam ekstra buat diri sendiri. Atau bahkan nyumbang dikit buat tujuan sosial yang Anda rasa cocok. Pertanyaan buat direnungin. Gimana kalau pergeseran kecil yang sadar ini, kalau diulang terus, mulai ngubah cara pandang Anda sendiri soal hubungan antara kaya materi sama kaya batin dalam hidup Anda? Ini bukan soal jumlah uang ya kan, tapi soal kesadaran milihnya. Lanjutkan. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih banyak ya sudah menyimak pembahasan mendalam kita soal bab 12 dari The Happiness Files Arthur C. Brooks ini. Semoga wawasan tentang cara belanja buat bahagia ini bisa ngasih perspektif baru yang berguna buat perjalanan Anda sendiri. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.